got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, I got 3 whole thoughts, I'm the bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahtul Asmi Salahuddin, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang tugas haji 2 dari Al-Islam Kemuhammadiyahan 4. Baiklah, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Baik, pada pembahasan subbab pada video kali ini hanya 2 ya. Karena duanya yaitu hakikat haji atau mencapai haji mabrur sudah dibahas pada video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan membahas dua materi saja, yaitu hikmah haji dalam berbagai aspek dan makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu adalah hikmah haji dalam berbagai aspek. Hikmah haji yang berkaitan dengan keagamaan ialah sebagai berikut. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. Yang kedua, mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan. Yang ketiga, mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, dan puncak dari keadilan itu diperoleh pada hari kebangkitan kelak. Dan yang keempat adalah mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa harta dan kesehatan, dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Sedangkan dari segi sosial kemasyarakatan, hikmah ibadah haji antara lain. Yang pertama, ketika memulai ibadah haji dengan ihram dari mikot, pakaian biasa ditinggalkan dan mengenakan pakaian ihram, pakaian yang berfungsi sebagai lambang kesatuan dan persamaan, sehingga hilanglah perbedaan status sosial yang ada. Semua menjadi satu sebagai hamba-hamba Allah yang merindukan keridhoannya. Yang kedua, ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan warna kulit, menjadikan saling kenal mengenal antara satu sama lain. Ketika itu terjadi, pertukaran pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan negara masing-masing, baik yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, maupun kebudayaan. Selanjutnya, mempererat tali ukhuwah al-Islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Dan yang keempat, mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat berusaha untuk mencari bekal yang dapat mengantarkan ke Mekah untuk haji. Semangat bekerja tersebut dapat pula memperbaiki keadaan ekonominya, yang pada gilirannya bermanfaat untuk orang fakir dan miskin. Dan yang terakhir, ibadah haji merupakan ibadah badaniyah yang memerlukan ketangguhan fisik dan ketahanan mental. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji dapat memperkuat kesabaran dan ketahanan fisik seseorang. Nah, baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Yang pertama, ihram. Mengandung makna melepaskan dan membebaskan diri dari lambang material dan ikatan kemanusiaan, mengosongkan diri dari mentalitas keduniawian, membersihkan diri dari nafsu serakah, angkara murka, kesombongan, serta kesewenang-wenangan. Umat Islam yang telah memakai pakaian ihram harus berjiwa stabil, tidak dikendalikan nafsu emosional terhadap material kekayaan dan harta, demikian juga kedudukan, jabatan, dan kehormatan diri. Lanjut, yang kedua ada tawaf. Mengandung isyarat keluar dari lingkungan manusia yang buas, masuk ke dalam lingkungan Rabbaniyah yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan saling menghormati. Yang ketiga, sa'i. Mengandung isyarat kesediaan menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi jamaah haji ke arah hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Artinya, siapapun yang sudah menjalankan ibadah haji harus bisa mengambil makna sa'i yang menyimpan makna perlunya perilaku yang positif baik untuk dirinya maupun orang lain. Dan yang keempat ada wukuf, yaitu berhimpunnya umat Islam dari seluruh pelosok dunia di Arafah
dengan mengenakan pakaian sederhana yang melambangkan kesucian, persatuan, dan kesetaraan. Mereka menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa besar keagamaan. Mereka semua mengikuti ritual yang sama, memperlihatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan yang tidak akan pernah terjadi kecuali hanya ada dalam peristiwa besar yang tidak ada tandingannya, yaitu ibadah haji. Adapun yang kelima, al-hulku atau tahallul, memotong rambut, mengandung isyarat pembersihan dan penghapusan sisa-sisa cara berpikir yang kotor yang masih berada dalam kelopak kepala masing-masing manusia. Tahallul berarti mengajarkan kepada umat manusia yang telah menjalankan ibadah haji agar bisa memiliki dan mengorbitkan pikiran yang baik dan positif. Selanjutnya, dan yang terakhir, ibadah haji bisa dijadikan refleksi persatuan dan persamaan umat Islam seluruh dunia. Seluruh jamaah haji yang beragam tersebut melakukan ibadah yang sama. Mereka tidak saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya tentang Haji 2 AIK 4. Jika ada kesalahan dalam pemaparan materi saya mohon maaf karena saya juga manusia. Baik, demikianlah. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.